Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemburu misteri sejati. Selamat datang kembali di episode Kisah Misteri bersama saya, Shyfless, di channel Shyfless Misteri dan juga untuk Anda yang sedang membaca di shyfless.com. Apa kabarnya malam ini? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur. Sebuah raksasa beton yang bernafas dengan hiruk-pikuk jutaan mimpi dan ambisi. Tapi di balik gemerlap lampu dan deru knalpotnya, ada luka-luka lama yang tertutup rapat oleh aspal dan modernitas. Ada jalan-jalan yang bukan sekadar penghubung antara dua titik, melainkan sebuah jembatan menuju dimensi lain, sebuah pintu gerbang yang menyimpan bisu-bisu penderitaan. Dan malam ini, kita akan membuka salah satu pintu gerbang tersebut. Sebuah pintu yang menganga di bawah kawasan paling elit ibu kota. Sebuah lorong panjang yang legenda ketakutannya telah menggelinding dari mulut ke mulut, menjadi sebuah cerita rakyat modern yang menakutkan. Kita akan memasuki terowongan Casablanca. Tapi ingat, apa yang akan kalian dengar bukan sekadar legenda. Ini adalah sebuah catatan tragis. Sebuah rekaman tentang 3 jiwa yang nekat menantang kegelapan, dan hanya satu yang diizinkan untuk melihat fajar keesokan harinya. Segera siapkan hati Anda, karena kita akan masuk lebih dalam. Malam itu, Jakarta sedang dilanda hujan deras yang tak kenal ampun. Air memukul-mukul jendela apartemen di kawasan Kuningan seperti serangan pasukan tak terlihat, menciptakan ritme monoton yang seharusnya menenangkan, tapi justru memompa adrenalin Rizky. Di depannya, 3 layar monitor menyala terang, memantulkan wajahnya yang penuh semangat dan sedikit gila. Rizky, seorang konten kreator berusia 27 tahun, adalah otak di balik kanal YouTube Misteri. Kanalnya, yang memiliki ratusan ribu subscriber, didedikasikan untuk satu tujuan, membuktikan atau menggugat mitos-mitos horor yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan jika itu harus mengorbankan rasa aman. Guys, check this out, serunya pada 2 sahabatnya yang ada di ruangan itu. Maya, seorang perempuan berusia 25 tahun dengan indera keenam yang tajam, atau setidaknya itulah yang selalu dia klaim, menghela napas dari sofa. Dia menggelengkan kepalanya, rambut panjang hitamnya sedikit basah oleh hujan yang menempel di bajunya. Riz, bukan berarti aku tidak mendukung karirmu, tapi sepertinya kita sudah melewati batas. Hutan Kalimantan kemarin itu hampir saja membuat kita jadi menu makanan harimau. Bima, si teknisi sekaligus kamerawan berbadan tambun, hanya tertawa sambil mengatur ulang setting kamera drone baru mereka. Ah, Maya, santai aja. Itu kan cuma harimau kelaparan. Kita kan tidak ada di dalam sangkarnya. Lagi pula, lihat viewsnya, meledak. Rizky menyeringai puas. Tepat sekali, Bim. Dan sekarang, kita akan menghadapi raja segala raja misteri di ibu kota. Sesuatu yang ada di depan mata kita setiap hari, tapi tidak ada yang berani sentuh. Ia memutar salah satu monitor, menampilkan artikel blog dan forum diskusi online dengan gambar terowongan bawah tanah yang kelihatan modern namun memiliki aura suram. Judulnya terpampang besar, kisah horor paling mencekam di terowongan Casablanca, Jakarta. Terowongan Casablanca, Maya mengerutkan kening. Aku lewat sana setiap hari pulang kerja. Itu cuma terowongan macet, Riz. Tidak ada yang angker di sana, kecuali polusi udaranya. Itu yang kamu kira, kata Rizky, matanya berbinar. Aku sudah riset selama berminggu-minggu. Ini bukan sekadar terowongan. Ini adalah kuburan massal yang dilapisi beton. Rizky mulai menceritakan apa yang dia temukan. Dia menjelaskan bahwa terowongan Casablanca, yang menghubungkan Jalan Sudirman dan Jatinegara, dibangun di atas tanah yang memiliki sejarah kelam. Dahulu, kawasan itu adalah bagian dari TPU Menteng Pulo. Saat pemerintah DKI Jakarta merencanakan proyek infrastruktur strategis itu, seluruh area pemakaman digusur. Jenazah-jenazah dipindahkan secara massal. Tapi, dan ini adalah bagian terpentingnya, Rizky menekankan suaranya, konon, 1 jenazah tertinggal.
bahkan lebih dari satu. Beberapa sumber menyebutkan ada banyak kuburan yang tidak tercatat atau terlupakan saat pemindahan. Mereka menggusur tanah, membangun terowongan, dan menimbun ratusan, mungkin ribuan, sisa-sisa jenazah di bawah aspal dan beton yang kita lewati setiap hari. Maya merasakan dingin yang tidak berhubungan dengan AC ruangan. Itu mengerikan. Belum selesai, Rizky melanjutkan dengan antusiasme yang sedikit mengganggu. Ada legenda utama. Jauh sebelum TPU ada, di tanah lapang itu, seorang gadis cantik, yang disebut-sebut sebagai kembang desa, menjadi korban pemerkosaan beramai-ramai oleh sekelompok pemuda bejat. Mereka memperkosanya secara bergantian hingga tewas, lalu membuang jasadnya sembarangan di lokasi itu. Tepat di mana sekarang menjadi jantung terowongan. Bima berhenti mengutak-atik kameranya. Wah, serius juga nih, Riz. Serius banget. Arwah gadis itu dipercaya tidak pernah tenang. Dia sering menampakkan diri, kadang sebagai gadis berambut panjang dengan baju putih, kadang sebagai nenek tua di tengah jalan. Banyak kecelakaan yang dikaitkan dengannya. Pengendara yang tiba-tiba melihat sosoknya lalu hilang kendali. Rizky mengklik lagi, menampilkan gambar ilustrasi sosok wanita berambut panjang. Lalu ada kuntilanak merah. Sosok ini spesial. Gaun merah darah, mata menyala merah, terbang cepat di antara kendaraan. Para sopir taksi malam dan ojek online sering mengaku melihatnya muncul dari langit-langit terowongan. Teriakannya katanya bisa memecah gendang telinga. Maya memegangi tangannya, jari-jarinya terasa dingin. Aku pernah mendengar cerita tentang klakson 3 kali. Bingo, Rizky menunjuk Maya. Itu ritualnya. Banyak pengendara, terutama yang percaya tahayul, akan membunyikan klakson 3 kali sebelum memasuki terowongan. Itu adalah permisi kepada para penunggu agar tidak diganggu. Ada yang lupa, mesinnya tiba-tiba mati, kaca spion bergerak sendiri, atau muncul bau anyir yang menusuk. Rizky berdiri dan berjalan ke peta Jakarta yang dipajang di dinding. Ia menunjuk lokasi terowongan Casablanca. Kita akan melakukan live streaming malam ini. Pukul 11 malam, kita akan masuk ke dalam terowongan dengan segala peralatan kita. Kamera full spektrum, EMF detektor, thermal kamera, dan audio recorder. Kita akan membuktikan apakah legenda ini nyata atau hanya sugesti semata. Maya segera berdiri. Tidak, Riz, aku tidak ikut. Tempat itu terasa salah. Aku tidak suka ide ini. Kenapa? Ini kan kesempatan emas. Rizky mendekati Maya. Bayangkan viewsnya. Terowongan Casablanca, horor tertangkap kamera. Kita akan menjadi legenda di komunitas ini. Aku tidak peduli dengan views. Seru Maya, suaranya sedikit gemetar. Aku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini bukan seperti hutan atau rumah kosong yang biasa kita datangi. Ini adalah tempat dengan luka kolektif. Ribuan arwah yang terganggu ketenangannya, ditambah dengan trauma seorang gadis yang dibunuh secara tidak adil. Energinya terlalu kotor, terlalu marah. Itu justifikasi kita, Mei, kata Bima, mencoba menenangkan. Kita kan mau membuktikannya. Siapa tahu memang tidak ada apa-apa, dan kita bisa bikin video yang membantah mitos itu. Tidak, Maya tetap pada pendirinya. Energi marah itu tidak suka diganggu. Apa yang akan kita lakukan adalah memprovokasi mereka. Aku tidak mau menjadi bagian dari itu. Rizky menghela napas, ekspresinya berubah dari antusias menjadi kecewa. Baiklah, kalau begitu aku dan Bima saja yang pergi. Tapi aku butuh kamu, Maya. Indramu lebih tajam dari semua alat canggih ini. Kau bisa merasakan kehadiran mereka sebelum alat kita mendeteksinya. Kau adalah alarm hidup kita. Maya ragu. Ia melihat wajah Rizky yang penuh harapan dan Bima yang tersenyum lebar. Dia tahu Rizky tidak akan berhenti. Lebih baik dia ikut untuk menjaga teman-temannya dari bahaya yang mungkin tidak mereka lihat. Dengan berat hati, ia mengangguk. Baik, tapi dengan satu syarat, kata Maya dengan tegas.
Kita tidak akan mencari masalah. Kita hanya akan mengamati. Tidak ada provokasi, tidak ada panggilan manggil arwah, dan tidak ada ritual apapun. Kita masuk, kita rekam, kita keluar. Secepat mungkin. Rizky dan Bima saling pandang dan tersenyum kemenangan. Deal, seru Rizky. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak akan sekadar mengamati. Bahwa sesuatu yang gelap dan kuno di balik dinding beton terowongan Casablanca telah lama menunggu. Menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengganggu tidurnya yang abadi. Dan mereka, dengan kamera dan ambisi mereka, baru saja mengetuk pintu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Jam menunjukkan pukul 22.45 ketika mereka memulai perjalanan. Mobil van mereka yang sudah dimodifikasi menjadi studio bergerak meluncur keluar dari basement apartemen. Hujan sudah reda, meninggalkan aspal yang basah dan memantulkan cahaya lampu kota seperti permadani hitam yang berkilauan. Di dalam van, Bima sibuk dengan monitor, memeriksa sinyal kamera dan koneksi internet untuk live streaming. Rizky di belakang kemudi, wajahnya fokus, tetapi matanya berbinar dengan kegembiraan seorang pemburu. Maya duduk di kursi penumpang depan, diam, matanya menatap kosong ke arah jalan, mencoba menenangkan getaran aneh yang sudah mulai ia rasakan sejak mereka sepakat untuk pergi. Oke, semuanya siap, seru Bima dari belakang. Kamera termal aktif, EMF detektor dalam keadaan standby, dan koneksi 5G mantap. Kita bisa mulai live streaming 5 menit sebelum masuk terowongan. Bagus, jawab Rizky singkat. Ia melirik ke arah Maya. Kamu baik-baik saja, diam saja dari tadi. Maya menggeleng pelan. Aku hanya merasakannya, Riz. Semakin dekat kita, semakin berat. Udara terasa lebih tebal. Itu hanya efek psikologis, Mei. Karena kamu sudah membaca dan mendengar semua ceritanya, kata Rizky, mencoba bersikap logis, meskipun dia sendiri merasakan sedikit ketegangan yang tidak biasa. Mereka melintasi jalan Rasuna Said, yang biasanya ramai, malam itu terasa lebih sepi. Mungkin karena hujan baru saja berhenti. Sesampainya di perempatan Kuningan, pemandangan di depan mereka terlihat megah dan modern. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak, lampu-lampu mereka berkedip seperti bintang-bintang buatan. Tapi di tengah gemerlap itu, ada sebuah mulut hitam yang menganga, pintu masuk terowongan Casablanca dari arah selatan. Dari kejauhan, terowongan itu terlihat biasa saja. Sebuah infrastruktur modern dengan lampu penerangan berwarna kuning keemasan di kedua sisinya. Tapi saat mereka semakin dekat, Maya merasakannya. Sebuah sensasi dingin yang menusuk tulang, seolah-olah AC mobil mereka tiba-tiba bekerja pada suhu beku. Bau anyir yang samar-samar, seperti bau darah kering yang bercampur dengan bau melati busuk, menyerupai masuk melalui ventilasi. Kamu menciumnya, bisik Maya pada Rizky. Mencium apa? Jawab Rizky, konsentrasinya terpecah. Bau aneh. Seperti bunga kuburan. Rizky mencium udara, tapi yang dia cium hanya bau aspal basah dan knalpot kendaraan. Tidak ada apa-apa, Mei. Tenang. Mereka berhenti di lampu merah tepat di depan mulut terowongan. Dari posisi ini, mereka bisa melihat ke dalamnya. Sebuah lorong panjang yang diterangi cahaya kuning monoton, tampak seperti tidak memiliki ujung. Beberapa mobil melaju masuk. Lampu depan mereka membelah kegelapan, lalu menghilang di kejauhan. Suara mesin dan gema ban di aspal terdengar mengerikan. Oke, guys, waktunya, seru Bima. Countdown untuk live streaming. 3, 2, 1, go. Layar di depan Bima menampilkan wajah Rizky yang sudah tersenyum lebar. Halo, teman misteri, selamat malam. Kembali lagi bersama aku, Rizky. Dan tentu saja tim kanal YouTube Misteri. Malam ini, kita akan melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita akan menjelajah salah satu lokasi paling angker di ibu kota, terowongan Casablanca. Rizky memulai pengantarannya,
menjelaskan legenda yang sudah mereka pelajari. Sementara itu, Maya menatap ke dalam terowongan. Di antara mobil-mobil yang lalu lalang, ia merasakannya. Sebuah sosok bayangan berdiri di tepi jalan di dalam terowongan, tidak terlihat jelas, tapi ia ada di sana. Sosok itu tampak seperti seorang nenek tua, membungkuk, menatap ke arah mereka. Maya mengedipkan mata, dan sosok itu menghilang. "Riz," bisiknya, tapi Rizky terlalu asyik dengan live streamingnya. Lampu hijau menyala, Rizky menginjak pedal gas. "Oke, teman misteri, saatnya kita masuk. Tapi sebelum itu, ada sebuah ritual yang harus kita lakukan. Menurut mitos, kita harus membunyikan klakson 3 kali sebagai permisi. Kita akan coba dulu untuk menghormati kepercayaan lokal. Tapi setelah ini, kita akan lihat apakah ritual ini benar-benar bekerja atau tidak." Bip, bip, bip. 3 kali klakson bergema di malam yang sepi. Sebuah mobil di belakang mereka membunyikan klakson panjang, kesal karena mereka agak lama bergerak. Rizky hanya tersenyum dan melaju masuk ke dalam terowongan. Saat mereka memasuki terowongan, suara luar tiba-tiba menghilang, digantikan oleh gema yang mengerikan. Suara mesin van mereka terdengar lebih keras, memantul dari dinding beton. Suhu di dalam mobil terasa turun beberapa derajat. Lampu-lampu kuning di terowongan bergerak melewati mereka seperti sebuah garis waktu yang tak berujung. "Bagaimana perasaan kalian, guys?" tanya Rizky ke kamera. "Kita sekarang berada di dalam terowongan Casablanca. Seperti yang kalian lihat, lalu lintas masih cukup ramai, tapi perhatikan atmosfernya. Sangat berbeda dengan di luar." Maya tidak bisa berkata-kata. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah udara di dalam terowongan lebih padat, lebih berat. Ia merasa seperti berada di bawah air. Dia menatap ke spion samping, dan untuk sesaat, ia melihat wajah pucat seorang wanita berambut panjang di jok belakang, tepat di belakangnya. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Maya. Maya menjerit kecil dan menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya Bima yang sibuk dengan monitornya. "Ada apa, Mei?" tanya Bima, khawatir. Tadi, ada orang di belakangku," kata Maya dengan suara bergetar. Rizky tertawa. "Ah, Maya, jangan mulai. Ini baru 5 menit kita di sini." "Tidak, Riz, aku serius. Aku melihatnya." Wanita berambut panjang, wajahnya pucat. Bima menoleh ke kamera thermal yang diarahkan ke kursi belakang. "Tidak ada apa-apa di sini, Mei. Suhunya normal. Mungkin hanya bayangan." Tapi Maya tahu itu bukan bayangan. Ia merasakan dingin yang menjalar dari punggungnya saat sosok itu ada di sana. Tiba-tiba, EMF detektor yang dipegang Bima berbunyi nyaring, lampunya menyala merah. "Wah, ada spike," seru Bima. "Tinggi sekali." Di sebelah kiri kita, Rizky, yang masih fokus mengemudi, melirik ke kiri. Tidak ada yang aneh, hanya dinding beton basah. "Mungkin ada kabel listrik di sana." "Tidak, ini polanya tidak seperti gangguan elektromagnetik buatan," kata Bima, serius. Ini organik, bergerak." Tiba-tiba, van mereka terguncang hebat, seolah-olah sesuatu yang besar dan berat baru saja menabrak samping kiri mereka. Rizky dengan refleks memegang setir dengan kuat. "Apa itu?" Dia melihat ke spion. Tidak ada mobil di belakang atau di samping mereka yang menabrak. Tapi di dinding terowongan, tepat di sebelah jendela Maya, ada goresan panjang dan baru, seolah-olah cakar raksasa baru saja menyayat beton. Maya menjerit dan menunduk, ketakutan. Dia ada di luar, dia mencoba masuk. Rizky yang mulai merasakan ketakutan yang sama, menginjak pedal gas lebih dalam. Van mereka melaju lebih cepat, meninggalkan titik tersebut. Guncangan itu tidak terjadi lagi. EMF detektor kembali tenang. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam terowongan. Dan, permisi, mereka tadi tampaknya tidak diterima dengan baik. Sebaliknya, itu seperti sebuah undangan.
Van mereka terus melaju, meninggalkan area ramai di dekat mulut terowongan. Semakin jauh mereka masuk, semakin sedikit kendaraan lain yang mereka temui. Lampu-lampu kuning mulai terlihat berjarak lebih jauh, menciptakan kantong-kantong kegelapan yang pekat di antara tiang penerangan. Suara gema semakin terasa, setiap desir ban terdengar seperti bisikan. Kita akan cari tempat untuk parkir di bahu jalan, kata Rizky, suaranya lebih rendah dan serius dari sebelumnya. Kita tidak bisa melakukan investigasi sambil mengemudi. Bagus ide, kata Bima. Matanya tak lepas dari EMF detektor yang sesekali masih berbunyi pelan. Aktivitasnya fluktuatif, kadang tenang, kadang spike kecil. Maya masih diam, tubuhnya kaku. Ia tidak berani menoleh ke jendela lagi. Ia hanya bisa menatap ke depan, ke lorong terowongan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Ia merasa seperti ditonton oleh ribuan mata tak terlihat yang bersembunyi di balik dinding beton. Rizky akhirnya menemukan bahu jalan yang cukup lebar di sebuah area yang lebih gelap dari sebelumnya. Ia memarkir van dengan hati-hati, memastikan lampu hazard menyala. Mesin dimatikan. Keheningan yang mencekam segera menyergap mereka, hanya dipecahkan oleh suara tetesan air dari langit-langit terowongan dan desir napas mereka yang terdengar berat. Oke, teman misteri, bisik Rizky ke kamera yang dipegang Bima. Kita sudah berhenti. Kita akan keluar dan mulai investigasi. Tolong doakan kami agar selamat. Bima mengangguk, mengarahkan kamera ke Rizky dan Maya yang mulai memakai jaket dan menyiapkan senter. Aku akan tetap di dalam van, menjadi mata dan telinga kalian. Akan memantau semua alat dari sini. Rizky mengangguk. Ia membuka pintu samping van. Udara dingin dan lembab segera masuk, membawa serta bau anyir dan bunga melati yang lebih kuat dari sebelumnya. Rizky melangkah keluar, diikuti oleh Maya yang sangat enggan. Senter mereka menyinari dinding beton yang lembab dan ditumbuhi lumut hijau kekuningan. Ada coretan-coretan grafiti, tapi di antaranya ada sesuatu yang aneh. Maya, lihat ini, kata Rizky, menyinari sebuah bagian dinding. Di sana, di antara coretan cat semprot, ada gambar aneh yang tergores secara alami, seolah-olah dengan kuku. Gambar itu adalah wajah seorang wanita yang menangis, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar dalam jeritan diam. Maya menatap gambar itu dan merasakan denyut nadi yang kuat di kepalanya. Itu dia, bisiknya, gadis itu. Rizky menyentuh gambar itu dengan ujung jarinya. Terasa dingin, bahkan lebih dingin dari dinding beton di sekitarnya. Ini aneh, goresannya terlihat baru. Tiba-tiba, dari arah yang lebih gelap di depan mereka, terdengar suara. Bukan suara mobil atau suara air, tapi suara tangisan, lemah, putus asa, seperti tangisan seorang anak perempuan. Suara itu sepertinya datang dari mana-mana, memantul dari dinding dan langit-langit terowongan. Kalian mendengarnya? Bisik Maya, matanya melotot ketakutan. Rizky mengangguk, wajahnya pucat. Ia mengangkat senternya ke arah suara itu, tapi sinarnya hanya menembus kegelapan pekat. Bima, kamu mendengar itu? Loud and clear, guys, jawab Bima dari dalam van melalui walkie-talkie. Audio recorderku juga menangkapnya. Ini bukan suara interference, ini asli. Rizky dan Maya berjalan pelan ke arah suara itu, langkah mereka terdengar sangat keras di keheningan. Setiap beberapa langkah, Rizky akan berhenti dan membunyikan senternya ke kiri dan kanan, memeriksa setiap sudut gelap. Tangisan itu semakin jelas, semakin menyayat hati. Mereka merasakan kesedihan yang luar biasa dalam suara itu, kesedihan yang begitu dalam hingga terasa fisik. Mereka menyiksaku. Mereka membuangku, bisik suara itu, kali ini terdengar lebih jelas, seolah-olah berada tepat di telinga mereka. Maya menjerit dan menutup telinganya. Aku tidak mau mendengar ini. Rizky memegang bahunya, mencoba menenangkan. Tenang, Maya, ini mungkin hanya rekaman yang diputar oleh orang iseng. Tidak, seru Maya, menepis tangan Rizky. Ini nyata.
Dia ada di sini, dia sedang berbicara kepada kita. Tiba-tiba, semua lampu di terowongan, termasuk lampu hazard van mereka, mati total. Kegelapan pekat menyergap mereka dalam sekejap. Satu-satunya cahaya berasal dari senter Rizky dan senter kecil di tangan Maya yang gemetar. Panik segera menyusul. Apa yang terjadi? Teriak Rizky ke walkie-talkie. Aku tidak tahu, semua sistem mati, listrik van mati total. Ini tidak mungkin, jawab Bima dari dalam, suaranya panik. Di dalam kegelapan total, tangisan itu berhenti. Sebagai gantinya, mereka mendengar suara lain. Suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat dari arah kegelapan di depan mereka. Bukan suara sepatu atau sandal, tapi suara telanak, menyeret di aspal basah. Srek, srek, srek. Siapa di sana? Teriak Rizky, suaranya bergetar. Ia mengarahkan senternya ke arah suara itu. Sinar senter itu bergetar, memotong kegelapan. Dan di ujung sinar itu, mereka melihatnya. Sebuah sosok berdiri di tengah jalan, sekitar 30 meter di depan mereka. Sosok itu berbentuk seperti wanita, mengenakan gaun putih yang kotor dan robek. Rambutnya sangat panjang, menutupi wajahnya. Tapi yang paling menakutkan adalah kakinya. Ia tidak berjalan. Ia melayang beberapa inci di atas aspal, dan kakinya yang pucat dan bengkak terayun-ayun dengan tidak wajar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambut panjangnya terpisah, memperlihatkan wajah yang tidak lagi berbentuk wajah manusia. Matanya hanyalah dua rongga hitam yang mengeluarkan cairan hitam seperti darah. Mulutnya terbuka lebar, tidak memiliki gigi, hanya sebuah lubang hitam yang mengeluarkan bau mayat. Dan dari lubang itu, keluar sebuah teriakan yang bukan teriakan manusia. Sebuah teriakan yang melengking tinggi, penuh kebencian dan rasa sakit, yang memecahkan keheningan dan membuat telinga mereka sakit. Teriakan itu memantul di seluruh terowongan, seolah-olah dinding-dinding beton itu ikut menjerit bersamanya. Rizky dan Maya terpaku di tempat, ketakutan melumpuhkan tubuh mereka. Sosok itu mulai bergerak menuju mereka, tidak lagi melayang, tapi merayap dengan tangan dan kakinya yang patah-patah, seperti laba-laba yang mengerikan. Gerakannya cepat dan tidak wajar, menutup jarak dalam sekejap. Masuk kembali ke mobil. Sekarang, teriak Rizky, akhirnya bisa bergerak. Ia menarik tangan Maya yang sudah lumpun, dan mereka berlari sekuat tenaga kembali ke van. Di belakang mereka, suara merayap dan teriakan mengerikan itu semakin dekat. Mereka bisa mencium bau busuk yang menyengat saat sosok itu mendekat. Mereka mencapai van dan mencoba membuka pintu. Pintunya terkunci. Dalam kepanikan, mereka lupa bahwa pintu van terkunci otomatis. Bima, buka pintu, teriak Rizky sambil mengetuk-ngetuk kaca. Dari dalam tidak bisa, sistemnya mati total, jawab Bima dari dalam, suaranya penuh ketakutan. Mereka terjebak. Di luar, di dalam kegelapan terowongan Casablanca, sesuatu yang sangat marah dan sangat lapar akan datang untuk menjemput mereka. Garis bawah 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 garis bawah. Bab 4. Labirin tanpa jalan keluar. Panik adalah kata yang terlalu lemah untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Rizky, dengan jantung yang berdebar kencang, terus menarik handle pintu van yang tidak bergeming. Bima, coba dari dalam, gunakan lebihan tenaga. Tidak bisa, Riz, sudah ku coba, semua sistem mati, termasuk sistem pembuka pintu central lock. Balas Bima dari dalam, suaranya terdengar tertahan dan jelas ketakutan. Di belakang mereka, suara merayap itu semakin dekat. Srek, 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 diselingi dengan dengusan aneh yang basah dan berat.
Bau busuk itu semakin kuat, membuat mereka mual. Rizky mengarahkan senternya ke belakang. Sosok wanita berbaju putih itu sudah hanya sekitar 10 meter dari mereka. Ia berhenti, menengadahkan kepalanya yang hancur, dan mulutnya yang berlubang hitam itu terbuka lebar, seolah-olah tersenyum. "Kalian tidak akan pergi," bisiknya, suaranya serak dan penuh dengan gema kematian. Maya, yang sudah berada di ambang pingsan, tiba-tiba merasakan dorongan aneh. Sebuah ingatan atau visi singkat muncul di kepalanya. Sebuah pemandangan dari masa lalu. Sebuah gadis muda yang cantik, tertawa di bawah pohon. Lalu gambaran berubah menjadi sekelompok pemuda yang tertawa keji, menarik gadis itu ke semak-semak. Maya merasakan ketakutan, rasa sakit, dan pengkhianatan yang luar biasa. Ia menjerit, bukan karena sosok di depannya, tapi karena penderitaan yang ia rasakan dalam visi itu. "Maya, apa-apaan?" tanya Rizky, menggoyangkan bahunya. Aku merasakannya, penderitaannya," kata Maya dengan suara tercekat. "Mereka membuangnya di sini, seperti sampah." Sosok itu sepertinya mendengar Maya. Ia menunduk, seolah-olah memperhatikan Maya. "Kau merasakannya?" bisiknya lagi. Kali ini ada nada keheranan di suaranya. Momen itu memberi mereka kesempatan. Rizky, yang sadar bahwa pintu van tidak akan terbuka, mengambil keputusan cepat. "Kita lari ke arah ujung terowongan." "Tapi dia di sana," seru Maya, menunjuk ke sosok itu. "Tidak ada pilihan lain, di sini kita sasaran empuk," kata Rizky. Ia menarik tangan Maya dan mereka berlari ke arah berlawanan dari sosok itu, menuju kegelapan yang lebih pekat di depan. Mereka berlari buta, hanya mengandalkan senter Rizky yang sinarnya berayun-ayun liar. Di belakang mereka bisa mendengar sosok itu kembali mengejar mereka dengan suara merayapnya yang mengerikan. Lari mereka terasa berat, seolah-olah udara di dalam terowongan menjadi lebih tebal, mencoba menahan mereka. "Bima, ikuti kami dari dalam, nyalakan lampu depan van." "Apapun caranya," teriak Rizky ke walkie-talkie yang masih ia genggam. "Tidak bisa, Riz, aku sudah coba semuanya, van ini mati total." Seperti ada sesuatu yang menghisap semua energinya. Mereka terus berlari, paru-paru mereka terasa terbakar. Kegelapan di depan mereka tampaknya tidak pernah berakhir. Terowongan ini terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Mereka sudah berlari beberapa menit, tapi mereka tidak melihat tanda-tanda ujung terowongan atau cahaya dari arah sebaliknya. "Aku tidak bisa lagi," kata Maya, sesak napas. Ia tersandung dan jatuh. Rizky berhenti dan membantunya berdiri. "Kita harus terus, Mei. Dia di belakang kita." Tapi saat Rizky menoleh ke belakang, ia tidak melihat apa-apa. Sosok wanita berbaju putih itu sudah tidak ada lagi. Suara merayakannya juga hilang. Keheningan kembali menyergap mereka. Tapi kali ini keheningan itu terasa lebih menakutkan. "Di mana dia?" bisik Maya. Rizky tidak menjawab. Ia mengarahkan senternya ke sekeliling, memindai dinding dan langit-langit terowongan. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan mereka tidak berkurang. Justru sebaliknya, mereka merasa sedang diperhatikan dari segala arah. Tiba-tiba, dari dinding di sebelah kanan mereka, muncul sesuatu. Sebuah tangan pucat dan kurus menembus beton seolah-olah itu adalah lumpur. Tangan itu meraih ke arah mereka. Rizky dan Maya menjerit dan melompat ke sisi lain. Tangan itu ditarik kembali ke dalam dinding, meninggalkan lubang retakan di beton. Itu baru awalnya. Dari dinding di sebelah kiri, muncul sebuah wajah tanpa mata yang menatap mereka, lalu menghilang. Dari langit-langit, tetesan air yang tadinya jernih berubah menjadi kental dan berwarna merah seperti darah, jatuh tepat di depan mereka. Bau anyir memenuhi udara. Mereka berada di tengah-tengah mimpi buruk yang hidup. Terowongan ini tidak hanya dihuni oleh satu arwah. Ini adalah sebuah penjara bagi ribuan arwah yang marah. Dan mereka baru saja menjadi penghuni baru yang tidak diundang.
Aku punya ide, kata Rizky, suaranya gemetar. Mitos klakson 3 kali. Mungkin itu bukan permisi. Mungkin itu adalah kode. Kita harus mencoba membunyikan klakson fan. Mungkin itu bisa mengaktifkan kembali sistemnya. Tapi fannya mati total, kata Maya. Tidak ada salahnya dicoba. Kita harus kembali ke fan. Mereka berbalik arah, berlari kembali ke arah fan yang mereka tinggalkan. Tapi saat mereka berlari, mereka menyadari bahwa pemandangan di sekitar mereka berubah. Dinding-dinding beton terlihat lebih tua, lebih retak. Lantainya bukan lagi aspal, tapi tanah liat yang basah dan berlumpur. Udara terasa lebih dingin dan bau tanah kuburan sangat kuat. Mereka tidak lagi di terowongan Casablanca tahun 2023. Mereka berada di tempat lain, di waktu lain. Mereka berada di pemakaman lama yang menjadi fondasi terowongan itu. Dan di kejauhan, di tengah kegelapan, mereka bisa melihat sosok-sosok bayangan berdiri dan menatap mereka. Bukan hanya satu, tapi puluhan, mungkin ratusan. Mereka dikelilingi. Rizky dan Maya membeku di tempat mereka. Di tengah pemakaman bawah tanah yang mengerikan. Sosok-sosok bayangan itu berdiri diam, seperti patung-patung kelam yang mengawasi mereka dengan mata hampa. Beberapa dari mereka terlihat seperti mayat yang baru dikuburkan, dengan pakaian compang camping dan kulit yang gosong. Yang lainnya hanya berupa kerangka berjalan. Mereka tidak bergerak, tapi kehadiran mereka menciptakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah udara itu sendiri berat dengan kesedihan dan kemarahan ribuan tahun. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Maya, suaranya tidak lebih dari desiran. Rizky, yang mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang, mengamati sekeliling. Jangan bergerak, jangan tunjukkan rasa takut. Mereka mungkin hanya bereaksi terhadap energi kita. Tapi nasihatnya sia-sia. Saat Maya menatap salah satu sosok bayangan, seorang wanita muda yang mengenakan kebaya robek, sosok itu tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke arah mereka. Sebuah bisikan kolektif, serak dan penuh dendam, mulai terdengar dari segala arah. Intrus, pembangkang, usir. Sosok-sosok bayangan itu mulai bergerak, perlahan-lahan menutup lingkaran mereka. Langkah-langkah mereka tidak bersuara, seperti mereka melayang di atas tanah liat. Rizky dan Maya terjepit, punggung mereka saling menempel. Senter di tangan Rizky adalah satu-satunya sumber cahaya yang goyah. Riz, kata Maya dengan suara gemetar. Lihat ke atas. Rizky mengangkat senternya ke langit-langit. Yang seharusnya adalah beton terowongan, kini tampak seperti langit malam yang pekat tanpa bintang. Tapi di kegelapan itu, sesuatu bergerak. Cepat, sebuah bayangan merah melintas, meninggalkan jejak cahaya merah menyala. Tidak, bukan bayangan. Itu adalah sesuatu yang nyata. Dengan sebuah teriakan yang melengking tinggi, sebuah sosok turun dari langit itu dengan kecepatan tinggi. Sosok itu mengenakan gaun merah darah yang menempel di tubuh kurusnya. Rambutnya hitam panjang terbang liar. Matanya menyala merah seperti bara, dan kukunya yang panjang dan tajam berkilauan di cahaya senter. Kuntilanak merah, bisik Maya, ingatan akan legenda itu kembali dengan keras. Sosok itu mendarat dengan gerakan yang anggun namun mematikan di tengah lingkaran arwah, tepat di depan Rizky dan Maya. Ia berdiri membungkuk, seperti seekor predator yang siap menyergap mangsanya. Bau anyir yang lebih kuat dari sebelumnya menyeruak dari tubuhnya. Arwah-arwah lainnya tampaknya menghormatinya atau takut padanya. Mereka memberi jalan, membentuk lingkaran yang lebih besar di sekitar kuntilanak merah dan dua manusia yang ketakutan itu. Kuntilanak itu menatap mereka, matanya yang menyala memindai mereka satu persatu. Lalu, ia tersenyum, senyum yang lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam dan runcing. Segar, desisnya, suaranya seperti gesekan logam. Daging, segar. Ia melompat ke depan dengan cepat, tapi tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia mendarat di dinding pemakaman dan merayap naik dengan cepat seperti laba-laba. Ia bergerak di langit-langit,
di atas kepala Rizky dan Maya, menatap mereka dari atas dengan mata merahnya. "Kita harus lari, sekarang," teriak Rizky. Ia menarik Maya dan mereka mencoba menerobos lingkaran arwah. Tapi arwah-arwah itu segera menutup jalan. Tangan-tangan kering dan dingin mencoba meraih mereka. Rizky memukulkan senternya ke tangan-tangan itu, dan mereka pecah menjadi debu, hanya untuk terbentuk kembali. Kuntilanak di atas tertawa, sebuah suara yang melengking dan mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, ia melompat lagi, kali ini menuju Bima yang masih terjebak di dalam van. Dengan satu pukulan cakar yang kuat, ia merobek atap van seperti kertas. Logam melengkung dengan suara mengerikan. "Bima!" teriak Rizky. Dari dalam van, terdengar teriakan Bima yang ketakutan. Kuntilanak itu mencengkeram sesuatu di dalam van dan menariknya keluar dengan kekuatan superhuman. Itu adalah Bima, tapi bukan Bima yang mereka kenal. Tubuh Bima terkulai lemas, lehernya dalam posisi aneh, dan matanya terbuka melotot tanpa kehidupan. Kuntilanak itu telah mematahkan lehernya dengan satu gerakan. Maya menjerit histeris, jatuh ke lututnya. Rizky terpaku, tidak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Temannya, saudaranya, baru saja dibunuh di depan matanya oleh sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kuntilanak itu menjatuhkan tubuh Bima ke tanah liat seperti sampah. Lalu, ia berbalik dan menatap Rizky dan Maya lagi. Lidahnya yang panjang dan hitam menjulur keluar, menjilat darah di kukunya. "Sekarang, giliran kalian," desisnya. Rizky merasakan kemarahan menggantikan ketakutannya. Temannya sudah mati. Mereka terjebak di neraka. Tidak ada lagi yang bisa hilang. Ia mengangkat senternya seperti senjata. "Jangan mendekat," teriaknya. Kuntilanak itu hanya tertawa lagi, suara yang memecahkan kesunyian dan harapan. Ia mulai bergerak, tidak lagi merayap, tapi berjalan pelan menuju mereka. Setiap langkahnya penuh dengan niat membunuh. Tapi sebelum ia bisa mencapai mereka, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dari kejauhan, terdengar suara klakson. 3 kali berturut-turut, bip, bip, bip. Suara itu terdengar asing, seperti dari dunia lain. Saat suara itu bergema, seluruh pemakaman itu bergetar. Arwah-arwah di sekeliling mereka menjerit kesakitan, seolah-olah suara itu menyakiti mereka. Kuntilanak merah berhenti, menoleh ke arah suara itu dengan ekspresi marah. Dari kegelapan, sebuah cahaya muncul. Sebuah mobil tua, sedan tahun 80-an yang karat dan penyok, melaju pelan menuju mereka. Lampu depannya yang kuning pucat memotong kegelapan. Di belakang kemudi, ada sebuah sosok. Seorang pria mengenakan kemeja putih kotor, dengan wajah pucat dan mata yang hampa. Tapi yang paling menakutkan adalah lehernya. Ada tali yang melilit erat, dan kulitnya sobek dan biru. Itu adalah arwah pria yang gantung diri di ujung terowongan, legenda lain yang mereka dengar. Dan entah bagaimana, dia datang untuk menyelamatkan mereka. Mobil tua itu berhenti beberapa meter dari mereka. Mesinnya masih menyala, mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya. Pria di balik kemudi tidak menoleh atau berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke depan, ke arah kuntilanak merah yang masih marah. Kuntilanak itu mengeluarkan dengusan marah, matanya yang merah menyala semakin terang. "Kau, pengkhianat, kau melindungi mereka, makhluk hidup." Pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia membuka pintu mobilnya perlahan. Saat pintu itu terbuka, Rizky dan Maya bisa melihat tali gantung yang masih terikat erat di lehernya, ujungnya menghilang ke dalam atap mobil yang gelap. Pria itu melangkah keluar, gerakannya kaku dan tidak wajar, seperti boneka yang ditarik-tarik. "Masuk," serunya pada Rizky dan Maya. Suaranya serak dan penuh dengan usaha, seolah-olah setiap kata itu menyakitkan. Rizky ragu, ini adalah pilihan antara setan dan iblis setan. Di satu sisi, ada kuntilanak merah yang baru saja membunuh teman mereka. Di sisi lain, ada arwah pria gantung diri yang misterius.
Tapi kuntilanak itu jelas lebih agresif dan lebih berbahaya. "Maya, ayo," kata Rizky, menarik Maya yang masih shock. Mereka berlari menuju mobil tua itu. Saat mereka melewati tubuh Bima yang tergeletak tak bernyawa, Maya menangis terseduh-seduh. Rizky menahan kesedihannya, tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berduka. Kuntilanak itu mencoba menyerang mereka, tapi pria itu menghadangnya. "Mereka, milikku, sekarang," desis pria itu. Dengan kecepatan yang mengejutkan, pria itu dan kuntilanak merah bertarung. Pertarungan itu bukan pertarungan fisik biasa. Mereka bergerak dengan kecepatan superhuman, benturan mereka mengeluarkan percikan energi hitam. Kuntilanak itu mencakar dengan kukunya yang panjang, tapi pria itu menghindar dengan gerakan yang kaku namun efektif. Pria itu memukul dengan tali yang menggantung di lehernya, dan tali itu tampaknya memiliki kekuatan supernatural, memukul kuntilanak dan membuatnya menjerit kesakitan. Sementara itu, Rizky membuka pintu belakang mobil dan mendorong Maya masuk. "Tutup pintu, jangan keluar apapun alasannya." Rizky berbalik, melihat pertarungan itu. Pria itu sepertinya bisa menahan kuntilanak, tapi ia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu terlalu kuat. "Ayo," seru pria itu lagi. "Cepat." Rizky berlari ke pintu depan penumpang dan masuk. "Ayo pergi dari sini." Pria itu tiba-tiba muncul di dalam mobil, di belakang kemudi, tanpa membuka pintu. Ia menginjak pedal gas, dan mobil tua itu melaju dengan kecepatan yang tidak mungkin, meninggalkan kuntilanak merah yang menjerit marah di kegelapan. Mereka melaju melewati pemakaman yang mengerikan. Sosok-sosok bayangan mencoba meraih mobil mereka, tapi mobil itu sepertinya kebal, menembus mereka seperti asap. Pemandangan di luar mobil berubah dengan cepat. Tanah liat kembali menjadi aspal, dinding retak kembali menjadi beton, dan langit pekat kembali menjadi langit-langit terowongan yang beton. Mereka kembali ke terowongan Casablanca yang mereka kenal. Tapi semuanya masih gelap, lampu-lampu terowongan masih mati. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Rizky pada pria di sebelahnya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, matanya hampa. Rizky melihat ke lehernya. Tali gantung itu masih ada, tapi sekarang terlihat lebih longgar. Pria itu sepertinya menggunakan semua energinya untuk menyelamatkan mereka. Mobil itu melaju tanpa henti, menembus kegelapan. Tapi terowongan Casablanca ini terasa tidak berujung. Mereka sudah melaju selama beberapa menit, tapi tidak ada tanda-tanda keluar. "Di mana kita?" bisik Maya dari belakang, suaranya masih gemetar. "Kita masih di dalam neraka," jawab Rizky pelan. Tiba-tiba, pria di sebelahnya berbicara lagi, suaranya lebih lemah dari sebelumnya. "Ada pintu, satu-satunya jalan keluar, tapi kalian harus membayar harganya." "Harga apa?" tanya Rizky. Pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menepuk dashboard di depan Rizky. "Tekan, di sana." Rizky menatap dashboard. Tidak ada tombol atau apapun. Tapi saat ia menatap lebih dekat, ia melihat sebuah simbol aneh yang tergores di sana, seperti simbol yang ia lihat di dinding terowongan tadi. Simbol wajah wanita yang menangis. Dengan ragu, Rizky menekan simbol itu. Seketika, mobil itu berhenti mendadak. Pintu mobil terbuka dengan paksa, sebuah angin kencang dan dingin menyeret Rizky dan Maya keluar dari mobil. Mereka terjatuh di aspal yang dingin dan basah. Saat mereka berdiri, mereka melihat mobil tua itu melaju sendiri ke dalam kegelapan dan menghilang. Mereka sendirian lagi, tapi kali ini, mereka tidak di pemakaman. Mereka berada di sebuah bagian terowongan yang berbeda. Lebih gelap, lebih kotor. Di dindingnya, ada coretan-coretan darah kering. Di lantainya, berserakan puing-puing dan tulang-tulang hewan. Dan di ujung koridor, ada sebuah pintu. Pintu besi tua yang berkarat, dengan simbol yang sama seperti di dashboard mobil tergores di atasnya. Dari balik pintu itu, terdengar suara. Bukan tangisan atau teriakan,
Tapi suara tawa, ratusan tawa, serak, jahat dan penuh dengan kegilaan. Pintu itu terbuka perlahan, dengan suara berderak yang mengerikan. Dari dalam kegelapan di balik pintu itu, keluar sosok-sosok yang membuat darah Rizky dan Maya membeku. Mereka bukan arwah. Mereka adalah para pemerkosa dan pembunuh gadis itu. Mereka muncul dari kegelapan, wajah mereka tersenyum lebar, mata mereka penuh dengan nafsu dan kekejaman. Mereka mengelilingi Rizky dan Maya, memblokir semua jalan keluar. Kami sudah menunggu, kata salah satu dari mereka, suaranya menggelegar. Untuk hiburan baru, Rizky dan Maya menyadari dengan horor bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan arwah yang kesakitan. Mereka sekarang berhadapan dengan iblis yang menciptakan penderitaan itu. Mereka telah masuk ke dalam ruang tunggu neraka, dan para penghuninya sudah siap untuk menyambut mereka. 5 sosok pria itu mengelilingi Rizky dan Maya dengan gerakan yang licik dan penuh niat jahat. Mereka tidak berwujud seperti arwah yang tembus pandang. Mereka terlihat solid, nyata, dengan pakaian khas tahun 80-an yang kotor dan robek. Bau keringat, minuman keras, dan sesuatu yang busuk menyengat dari mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum sadis, mata mereka menyeringat dengan nafsu yang memuakkan. Lihat apa yang kita dapat di sini, kata salah satu dari mereka, yang tampaknya menjadi pemimpinnya. Ia bertubuh kekar, dengan jenggot kumal dan sebuah bekas luka di pipinya. 2 ekor tikus yang tersesat di sarang kami. Yang perempuan cantik, kata yang lain, lebih kurus, dengan mata yang melotot. Aku suka yang berteriak. Maya menarik lengan Rizky, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Rizky mencoba menenangkan, meskipun jantungnya sendiri berdebar kencang hingga ke tenggorokan. Ia melihat ke sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada. Mereka berada di sebuah ruangan terbuka yang sepertinya menjadi perpanjangan dari terowongan. Tapi dindingnya terbuat dari batu bata hitam yang lembab, bukan beton. Hanya ada satu jalan keluar, pintu besi tempat para pria itu keluar, dan sekarang sudah tertutup rapat. Apa yang kalian inginkan? Kata Rizky, mencoba keras agar suaranya tidak bergetar. Pemimpin itu tertawa, suaranya kasar dan menggelegar di ruangan itu. Kami hanya ingin bersenang-senang, seperti yang kami lakukan bertahun-tahun yang lalu, dengan gadis cantik lainnya. Maya menjerit kecil saat ingatan tentang visi yang ia alami kembali dengan kuat. Ia bisa melihat wajah-wajah ini di kepalanya, tertawa saat mereka menyeret gadis malang itu ke semak-semak. Kalian monster, seru Maya dengan suara penuh kemarahan dan ketakutan. Monsters? Tidak, sayang, kami hanya pria yang memiliki hasrat, kata si kurus, mendekati Maya dengan gerakan menggelitik. Rizky segera melangkah di depan Maya, melindunginya. Jangan dekati dia, atau apa, kata si pemimpin, mendekati Rizky. Kau akan melawan kami, dengan apa? Senter mainanmu itu? Para pria itu tertawa lagi, suara mereka memecahkan keheningan yang mengerikan. Mereka menutup lingkaran, semakin dekat. Rizky tahu mereka tidak punya kesempatan melawan makhluk-makhluk ini secara fisik. Mereka bukan manusia. Mereka adalah manifestasi dari kejahatan murni, terperangkap di tempat ini selama puluhan tahun, membusuk dalam kebencian dan nafsu mereka sendiri. Tapi Rizky juga menyadari sesuatu. Mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Mereka terikat pada tempat ini, pada cerita mereka. Mungkin ada cara untuk melawan mereka, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan sesuatu yang lain. Kalian terjebak di sini, bukan? Kata Rizky, suaranya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Kalian tidak bisa pergi. Kalian dihukum untuk mengulang kejahatan kalian selamanya di tempat ini. Senyum di wajah si pemimpin sedikit memudar. Diam, kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu, kata Rizky, matanya menatap tajam ke arah si pemimpin. Aku tahu tentang gadis itu. Aku tahu apa yang kalian lakukan padanya. Aku tahu bagaimana kalian membuangnya seperti sampah. Dan aku tahu bahwa arwahnya masih ada di sini.
Menunggu, menonton kalian. Para pria itu menjadi gelisah. Mereka saling pandang, senyum mereka hilang, digantikan oleh ekspresi marah. Arwahnya, gadis lemah itu, dia tidak berarti apa-apa, seru si kurus. Benarkah, kata Rizky, lalu ia berteriak ke langit-langit ruangan yang gelap. Gadis itu, aku tahu kau ada di sini. Mereka ini, mereka yang sudah menyakitimu, mereka ada di sini. Bersama kita, jangan, seru si pemimpin, tapi sudah terlambat. Dinding-dinding batu bata di sekeliling mereka mulai bergetar. Suhu di ruangan itu turun drastis. Dari retakan-retakan di dinding, mulai muncul cahaya putih pucat. Bau bunga melati yang kuat tiba-tiba memenuhi udara, menyingkirkan bau busuk para pria itu. Apa yang kau lakukan? Teriak salah satu dari mereka, ketakutan. Aku memanggilnya, jawab Rizky. Dari setiap retakan di dinding, dari lantai, dari langit-langit, muncul tangan-tangan pucat dan kurus. Bukan tangan para pria itu, tapi tangan-tangan yang lebih kecil, lebih halus. Mereka adalah tangan-tangan arwah gadis itu, atau mungkin banyak gadis, banyak korban, yang penderitaannya bergema di tempat ini. Tangan-tangan itu meraih para pria. Para pria itu berteriak dan mencoba melawan, tapi setiap sentuhan tangan-tangan itu membuat mereka menjerit kesakitan, seolah mereka disentuh oleh besi panas. Ini tidak mungkin, kami tidak bisa dilihat, kami tidak bisa disakiti, teriak si pemimpin. Tapi mereka bisa, karena sekarang, mereka tidak lagi berhadapan dengan dua manusia ketakutan. Mereka berhadapan dengan kemarahan kolektif dari semua yang mereka sakiti. Dinding-dinding itu runtuh, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya putih yang terang benderang, dan di tengah cahaya itu, muncul sebuah sosok. Sosok gadis muda yang cantik, mengenakan baju putih yang bersih. Wajahnya tidak lagi hancur atau menangis. Wajahnya penuh dengan ketenangan, tapi matanya bersinar dengan keadilan ilahi. Di belakangnya, berdiri puluhan, mungkin ratusan, sosok wanita lainnya. Semua korban, semua arwah yang tidak tenang. Pembunuh, kata gadis itu, suaranya lembut namun menggelegar di seluruh ruangan. Waktunya telah tiba. Para pria itu jatuh ke lutut, menutup wajah mereka dari cahaya. Mereka menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena penderitaan batin yang mereka timbulkan kini kembali kepada mereka 1000 kali lipat. Rizky dan Maya menonton dalam keterpukauan. Mereka tidak lagi takut. Mereka merasakan kedamaian dan keadilan yang luar biasa. Mereka menyaksikan saat para arwah wanita itu mengelilingi para pria itu, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghakimi. Mereka memaksa para pria itu untuk merasakan setiap ketakutan, setiap rasa sakit, setiap kehinaan yang telah mereka timbulkan. Pemimpin itu menatap Rizky dengan mata yang penuh kebencian. Ini, salahmu. Tidak, kata Rizky dengan tenang. Ini salah kalian. Gadis di tengah itu berbalik dan menatap Rizky dan Maya. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan penuh terima kasih. Lalu, ia mengangkat tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul di dinding di sebelah Rizky dan Maya. Keluar, katanya, dan jangan pernah kembali. Rizky mengangguk. Ia menggenggam tangan Maya. Terima kasih. Mereka berjalan menuju pintu cahaya itu. Saat mereka melangkah masuk, mereka bisa mendengar terakhir kalinya jeritan para pria itu, jeritan yang bukan lagi dari kekejaman, tapi dari penyesalan yang abadi. Lalu, semuanya menjadi putih. Rizky membuka matanya. Yang pertama kali ia rasakan adalah dinginnya lantai aspal yang menempel di pipinya. Yang kedua adalah nyeri di seluruh tubuhnya, seolah-olah ia baru saja dipukuli oleh 10 orang. Ia berusaha bangun, dan melihat Maya tergeletak di sampingnya, pingsan. Maya, bangun, katanya, menepuk pipinya dengan pelan. Maya menggerakkan bibirnya, lalu perlahan membuka matanya. Riz, apa yang terjadi? Apa itu semua mimpi? Rizky melihat sekeliling. Mereka berada di dalam terowongan Casablanca.
Tapi semuanya normal. Lampu-lampu kuning sudah menyala kembali, menerangi terowongan yang sepi. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya fajar dari ujung terowongan. Van mereka terparkir tidak jauh dari mereka, pintunya terbuka. Aku tidak tahu, kata Rizky, suaranya serak. Ia membantu Maya berdiri, tapi aku pikir, kita selamat. Mereka berjalan pelan menuju van. Saat mereka melewati tempat di mana mereka pertama kali berhenti, Rizky melihat ke dinding. Gambar wajah wanita yang menangis sudah tidak ada lagi. Dindingnya polos, hanya ada coretan grafiti biasa. Mereka mencapai van. Di dalam, Bima duduk di kursinya, kepala tertunduk, tubuhnya kaku. Rizky menahan napas dan memeriksa nadinya. Tidak ada. Bima benar-benar mati. Lehernya patah, persis seperti yang dilihat Rizky sebelumnya. Itu bukan mimpi. Maya menangis lagi, kali ini dengan lebih sedih. Rizky memeluknya, air matanya juga akhirnya jatuh. Mereka kehilangan teman mereka. Mereka selamat, tapi dengan harga yang mahal. Setelah beberapa saat, Rizky melepaskan pelukan. Kita harus pergi dari sini. Kita harus memanggil bantuan. Ia mencoba menyalakan mesin van. Untuk keheranannya, mesin itu menyala dengan mudah. Semua sistem di dashboard kembali normal, seolah apa yang terjadi tadi tidak pernah ada. Kecuali tubuh Bima yang tak bernyawa di kursi belakang. Rizky mengemudi keluar dari terowongan, perlahan dan hati-hati. Saat mereka keluar dan sinar matahari pagi menyapa mereka merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka kembali ke dunia yang mereka kenal, dunia yang logis dan masuk akal. Tapi mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah di dalam diri mereka. Mereka tidak akan pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Mereka memanggil polisi dan ambulans. Mereka menceritakan apa yang terjadi, tentu saja dengan menghilangkan bagian-bagian supernatural. Mereka mengatakan bahwa mereka diserang oleh orang tak dikenal di dalam terowongan, dan Bima menjadi korban. Polisi tampaknya ragu dengan cerita mereka, tapi tidak ada bukti yang bertentangan. Tidak ada CCTV di dalam terowongan yang bisa membuktikan atau membantah cerita mereka. Tidak ada tanda-tanda perjuangan atau pertarungan selain goresan di samping van. Kematian Bima dicatat sebagai kejadian misterius yang belum terpecahkan. Beberapa hari kemudian, setelah proses administrasi dan pemakaman Bima, Rizky dan Maya duduk di apartemen yang sama, di ruangan yang sama. Tapi semuanya terasa berbeda, sunyi, hampa. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Maya, suaranya datar. Rizky menghela napas. Ia menatap monitornya, yang masih menampilkan artikel tentang terowongan Casablanca. Aku tidak tahu, kanal YouTube misteri mungkin sudah berakhir. Aku tidak bisa melakukan ini lagi tanpa Bima. Dan setelah, apa yang terjadi? Maya mengangguk. Aku mengerti. Tiba-tiba, Rizky melihat sesuatu di layar. Sebuah email baru, dari pengirim tidak dikenal. Dengan ragu, ia membukanya. Isinya singkat. Terima kasih, kalian telah membawa keadilan baginya. Dan bagi kami semua, kalian aman sekarang. Jangan pernah kembali. Di bawah teks itu, ada sebuah lampiran. Sebuah file video. Rizky mengkliknya. Video itu menampilkan rekaman dari kamera di dalam van saat mereka diserang. Tapi videonya tidak menunjukkan kuntilanak merah atau arwah lainnya. Sebaliknya, videonya menunjukkan van mereka bergetar hebat, lalu pintu samping terbuka dengan paksa, dan sebuah tangan tak terlihat menarik Bima keluar. Lalu, videonya menjadi salju. Tidak ada bukti supernatural. Seolah-olah sesuatu atau seseorang dengan sengaja menghapus bukti itu, meninggalkan mereka dengan misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh dunia logis. Rizky menutup laptopnya. Ia menatap Maya. Mungkin ini tanda. Tanda apa? Untuk berhenti. Untuk melupakan semua ini. Untuk hidup kita. Maya tersenyum tipis. Senyum pertamanya dalam beberapa hari. Aku suka ide itu. Mereka duduk dalam keheningan,
menatap fajar yang terbit di atas Jakarta. Mereka selamat dari malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Mereka membawa kenegaran tentang Bima, tentang para arwah, tentang kegelapan yang ada di balik dinding beton. Tapi mereka juga membawa sesuatu yang lain. Sebuah pemahaman bahwa di dunia ini, ada kekuatan yang lebih besar dari mereka. Bahwa ada keadilan di luar hukum manusia. Dan bahwa beberapa misteri lebih baik dibiarkan tidak terpecahkan. Mereka akan melanjutkan hidup mereka, membawa bekas luka itu selamanya. Tapi mereka akan hidup, dan terkadang, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa mereka dapatkan. Rizky memutuskan untuk mengantar Maya pulang, merasa bertanggung jawab atas keselamatannya. Malam itu, dia akan kembali ke terowongan. Bukan untuk mencari misteri, tapi untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang harus dia selesaikan sendirian. 6 bulan telah berlalu. Jakarta tetap Jakarta. Kota yang sibuk, keras, dan tidak pernah tidur. Terowongan Casablanca tetap menjadi arteri utama yang menghubungkan Sudirman dan Jatinegara. Macet seperti biasa di jam-jam sibuk. Bagi jutaan orang yang melintasinya setiap hari, itu hanyalah sebuah terowongan. Sebuah infrastruktur beton dan lampu. Tapi tidak untuk Maya. Dia tidak pernah lagi berbicara tentang malam itu. Dia dan Rizky tidak pernah lagi bertemu setelah malam Rizky mengantarnya pulang. Rizky menghilang. Polisi mencarinya, tapi tidak ada jejak. Satu-satunya yang tersisa adalah vannya yang ditemukan terparkir di dekat terowongan, kosong. Bagi dunia, Rizky adalah orang hilang lainnya di kota besar. Bagi Maya, dia adalah pahlawan yang mengorbankan dirinya. Maya mencoba membangun kembali hidupnya, menekan kenegaran itu jauh di dalam hatinya. Dia menjadi seorang penulis lepas, menulis cerita-cerita fiksi yang jauh dari horor. Tapi kenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, Maya akan terbangun dengan keringat dingin, mendengar teriakan kuntilanak merah di telinganya. Dia kadang-kadang akan melihat sosok wanita berambut panjang di bayangannya, atau mencium bau bunga melati yang tidak ada sumbernya. Dia berubah. Dia menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, tapi juga lebih tertutup. Dia kehilangan sebagian dari dirinya di terowongan itu, sebagian dari keberanian dan kepolosannya. Dia kehilangan Bima dan Rizky, dan kehilangan imannya pada penjelasan logis untuk segalanya. Pada suatu malam Jumat, Maya harus lembur di kantornya di Sudirman. Saat ia pulang, menjelang tengah malam, jalanan cukup sepi. Navigasi di mobilnya menunjukkan rute tercepat, yang tentu saja melewati terowongan Casablanca. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah melewati terowongan itu lagi, selalu memilih rute yang lebih panjang untuk menghindarinya. Tapi malam ini, ia lelah. Ia hanya ingin pulang. Aku bisa lewat ini, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa, sudah lewat 6 bulan. Ia memasuki terowongan. Lampu-lampu kuning menerangi jalannya, yang sepi di malam larut. Suara mesinnya memantul, menciptakan gema yang akrab namun mengerikan. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan musik, memutar volume hingga maksimal. Tapi ia masih bisa merasakannya. Dinginnya, beratnya udara, seolah-olah dinding-dinding beton itu menatapnya. Ia hampir di tengah terowongan saat musik di mobilnya tiba-tiba terputus. Digantikan oleh statis. Lalu, dari statis itu, muncul sebuah suara. Lemah, jauh, tapi jelas. Tangisan. Tangisan seorang gadis. Maya membekap, tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Tidak, bukan lagi. Bisiknya. Ia menginjak pedal gas, ingin secepatnya keluar dari sana. Tapi mobilnya tiba-tiba melambat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Lampu-lampu di dalam mobil berkedip-kedip, lalu mati. Mobil itu meluncur pelan dalam kegelapan, berhenti tepat di tengah terowongan. Kegelapan, keheningan. Maya duduk di dalam mobilnya, ketakutan yang lama ia pendam kembali menyergapnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa duduk di sana, menunggu. Lalu,
ia mendengar suara lain. Dari jok belakang, sebuah desiran lembut di telinganya. Kau lupa sesuatu. Maya perlahan menoleh ke belakang, ke arah jok belakang yang kosong. Tapi di kegelapan, ia bisa melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Bayangan seorang pria berbaju putih kotor, dengan tali di lehernya, menatapnya dengan mata yang hampa. Arwah pria gantung diri itu. Klasonnya, bisik suara itu. 3 kali, Maya, dengan tangan gemetar, menekan klakson. Bip, bip, bip. Saat bunyi klakson ketiga bergema, lampu mobilnya menyala kembali. Mesinnya hidup kembali. Maya, tanpa menoleh lagi ke belakang, menginjak pedal gas sekuat tenaga dan melaju keluar dari terowongan seperti setan. Ia tidak berhenti sampai ia beberapa kilometer jauhnya, di bawah lampu jalan yang terang benderang. Ia berhenti di tepi jalan, bernapas dengan berat, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap ke spion, ke arah jok belakang. Kosong. Tapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Bahkan di dunia yang penuh cahaya dan logika, ada kegelapan yang menunggu. Ada eko dari penderitaan yang tidak akan pernah padam. Dan terowongan Casablanca, dengan semua rahasia gelapnya, akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat konstan bahwa beberapa pintu seharusnya tidak pernah dibuka, dan beberapa misteri lebih baik dibiarkan beristirahat di dalam kegelapan. Maya memulai mobilnya lagi dan melanjutkan perjalanan pulang. Tapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Karena setiap kali ia melewati terowongan itu, atau bahkan hanya memikirkannya, ia bisa mendengar bisikan lembut di angin, sebuah pengingat dari malam itu, sebuah janji bahwa kegelapan itu selalu menunggu, siap untuk menyambutnya kembali, kapan saja. Selamanya, dia adalah satu-satunya yang keluar, tapi dia membawa sebagian dari terowongan itu bersamanya, di dalam dirinya, selamanya. Terima kasih telah menyaksikan episode Kisah Misteri kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai dan menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share untuk video ini, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di episode Kisah Misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.